Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri SPD. Saya adalah guru IPA di MIN 37 PD Aceh, sekaligus mahasiswi PPG Darjat B1 tahun 2025 di LPTK UIN Universitas UIN Salatiga dengan nama peserta 28 dan 258021740 dan NIM 2704025299. Hari ini Kamis 8 Mei 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 6 dengan materi tata surya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian semuanya, apa kabar? Baik. Ya. Ada semua? Baik. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita sama-sama membaca doa belajar. Jadi doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kepahaman, dan jadikanlah aku seorang pemimpin yang baik. Amin. Baiklah, sekarang doa sudah kita baca. Sekarang ibu akan mengabsen. Yang pertama itu ada Ahmad Fadzal, Hadir. Muhammad Hafiz. Baiklah, sekarang kita akan belajar memasuki materi kita yang selanjutnya. Materi yang kemarin itu ya, sekarang kita akan memasuki materi yaitu tentang data surya. Jadi kita akan masuki materi kita itu tentang data surya. Ada yang tahu apa data surya? Apa itu data surya? Nah, data surya adalah kumpulan kumpulan dari matahari, planet, dan benda langit lainnya. Itu disebut dengan data surya. Nah, jadi data surya itu dia mengelilingi matahari. Jadi matahari itu adalah pusat tempat apa? Pusat tempat matahari. Nah, jadi planet yang mengelilingi matahari ada yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, apa lagi? Mars, Venus, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ini adalah planet yang mengelilingi matahari. Kamu ngerti? Jadi ada yang namanya planet. Apa itu planet? Apa itu planet? Apa itu planet? Planet adalah benda ya. Planet adalah benda langit yang berorbit pada sebuah bintang sehingga memiliki gravitasi sendiri. Bintang yang dimaksud adalah matahari. Jadi bintang yang dimaksud di sini adalah matahari. Jadi matahari itu dimaksud dalam planet.
Jadi planet itu terbagi berapa? Dua. Yang pertama planet apa? Planet dalam. Yang kedua planet luar. Apa itu planet dalam? Ya, planet dalam adalah planet-planet yang berada di dalam satu asteroid atau letaknya antara orbit Mars dan Jupiter. Yang mana? Itu Merkurius, Venus, Bumi dan Mars. ini adalah termasuk dalam planet dalam. Kalau planet luar, ya, planet luar adalah planet-planet yang berada di luar satu asteroid, yaitu ada Jupiter, dan apa lagi? Jadi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus itu adalah kategori ataupun planet luar. Jadi planet luar itu adalah planet yang jauh dengan matahari. Sedangkan planet dalam adalah planet yang dekat dengan matahari. Nah, sekarang kita lihat karakteristik planet. Yang pertama ada planet apa? Merkurius. Ini ciri-ciri daripada planet Merkurius. Apa saja ciri-ciri planet Merkurius? Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya dan terletak paling dekat dengan matahari. Jadi planet ini planet terkecil dan letaknya dekat sangat dengan matahari. Bentuknya terlihat berubah seperti bulan karena terlalu revolusi Merkurius. Atmosfer Merkurius sangat tipis, terdiri dari apa? Dan Merkurius tidak memiliki jadi pada saat planet Merkurius ini dia tidak memiliki satelit. Sekarang ada planet apa lagi? Venus. Apa ciri-ciri planet Venus? Jadi planet Venus adalah planet yang paling dekat dengan Bumi. Kalau planet tadi dekat dengan Bumi. Jadi cirinya Venus merupakan planet yang semudah bagi sama dengan planet yang tadi kan? Yang ketiga ada apa lagi? Bumi. Apa ciri dari planet Bumi? Bumi satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Siapa saja termasuk dalam makhluk hidup? Semua yang ada isi di dalam bumi itu adalah makhluk hidup. Jadi kita berada di dalam bumi. Jadi bumi memiliki gravitasi yang membuat manusia tetap berada di bumi memiliki sebuah satelit alami yaitu planet Mars disebut planet merah. Ini berwarna merah. Ini disebut planet berwarna merah. Planet berwarna merah. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Atmosfer Jupiter terdiri dari hidrogen dan helium. Jupiter seperti bola gas raksasa. Jadi planet Jupiter ini dia bentuknya seperti bola raksasa. Nah, dia mana? Dan yang terlihat sangat cerah.
memiliki berapa satelit? 27 satelit. Yang paling besar adalah disusul ini adalah ciri-ciri daripada planet Uranus. Jadi planet-planet itu warnanya hijau ke biru-biru. Berarti Neptunus sering disebut kembaran dari Uranus. Kenapa? Karena warnanya hampir sama. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, dan melana. Jaraknya yang sangat jauh dari mengakibatkan skala revolusinya paling lambat dibandingkan planet lain dalam tata surya, yaitu 165 tahun. Jadi di dalam tata surya juga ada benda-benda lain. Apa itu benda lain? Ya, meteoroid adalah benda-benda langit berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak mempunyai lintasan tertentu. Jadi yang termasuk dalam meteoroid ini benda-benda langit yang paling kecil. Yang paling kecil yang melayang-layang di angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak mempunyai lintasan tertentu. Apa itu meteor? Nah, meteor adalah meteoroid yang tertarik gravitasi planet dan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer planet. Meteor disebut juga dengan bintang berapi. Meteor terdiri dari besi dan jadi meteor ini adalah ada di malam hari yang pernah lihat ada kayak bintang jatuh, kan? Kayak kita gitu kadang lari dia kan, itu namanya meteor. Komet adalah benda langit yang memiliki matahari dengan orbit yang berbentuk sama lonjong. Jadi komet terdiri dari kumpulan debu dan gas. Jadi komet ini terbentuk dari debu dan gas, kumpulan debu dan gas yang dapat membumbung jika jauh dari matahari. Kalau dekat matahari akan jadi apa? Kalau jauh dari matahari dia akan membumbung. Kalau dekat dari matahari dia akan mencair, ya kan? Jadi ekor komet selalu menjauhi matahari karena mendapat dorongan angin matahari. Pada saat komet mendekati matahari, ekornya berada di belakang. Sedangkan pada saat menjauh matahari, ekornya berada di depan. Jadi komet itu bentuknya kayak dia berekor. Kalau dekat dengan matahari, ekornya mana? Kalau jauh dari matahari, ekornya mana? Ke depan. Di bawah ini ada lagi yang dengan asteroid atau planet. Apa? Planet lain. Jadi asteroid atau planet lain adalah benda langit yang berukuran kecil, ya kan? Yang berukuran kecil, tidak beraturan, yang memiliki matahari pada lintasan tertentu. Bentuk lintasannya menyerupai lingkaran dan kebanyakan berada di sabuk asteroid yang berada di antara orbit apa? Asteroid yang terbesar adalah dengan diameter berapa?
telik alami. Ada satria apa lagi? Ini adalah gambar tata surya. Ini adalah tata surya. Jadi yang sebelah sini adalah kelompok planet apa? Ini kelompok planet yang sebelah sini Bulan. Yang ibu mau nih. Ini kalian apa? Ya, ya. Ini adalah termasuk dalam planet apa? Planet apa? Planet dua? Iya, betul. Sekarang ini. Coba tunjuk planet dalam. Nah, coba baca. Planet apa saja? Mars. Ini termasuk dalam planet dalam. Sudah bisa dibedakan mana planet dalam dan planet luar? Jadi planet yang paling dekat dari matahari planet apa? Planet Merkurius. Planet yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius. Planet yang paling jauh dengan matahari? Neptunus. Planet yang paling terbesar? Planet apa yang memiliki cincin? Ya, planet yang memiliki cincin adalah planet Saturnus. Ini adalah gambar-gambar tata surya. Nah, sekarang ciri-ciri daripada matahari. Nah, apa saja? Adik, matahari diameter matahari sekitar berapa? 1000 atau setara dengan 5 mil. Suhu permukaannya 5.700. Nah, matahari menghasilkan cahaya dari reaksi fusi hidrogen menjadi helium. Itu adalah karakteristik daripada matahari. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melihat bagaimana gerhana rotasi dan revolusi bumi. Kita simak videonya. Kita akan melihat rotasi dan revolusi bumi. Kan? Rotasi bumi adalah putaran bumi pada porosnya dengan arah putaran dari arah barat ke timur. Itu adalah dengan rotasi bumi. Di sini ada dampak rotasi bumi. Jadi ada peredaran semu harian benda langit. Yuk, pergantian siang dan malam. Jadi terjadinya pergantian siang dan malam itu karena dampaknya rotasi peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi ini adalah revolusi bumi. Jadi pengertian daripada revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi bumi yang mengelilingi matahari. Jadi bukan matahari mengelilingi bumi. Jadi revolusi bumi merupakan akibat dari menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut dengan apa? Bidang eka. Pada saat orbit ke matahari, bumi selalu miring 23,5 derajat terhadap garis apa? Garis yang tegak lurus. Nah, sini kan ada garis tegak lurus. Tegak lurus apa? X di
garis khatulistiwa, garis balik selatan. Nah, ini ada tanggalnya. Perhatikan gambarnya. Sekarang kita akan pelajari lagi itu tentang rotasi bumi. Apa itu dengan yang disebut rotasi bumi? Nah, rotasi bumi adalah perputaran bumi yang berpusat pada apa? Pada polanya. Jadi rotasi bumi adalah perputaran bumi yang berpusat pada porosnya. Jadi kita yang ada di bumi, di saat bumi berputar, apakah kita merasakannya? Tidak. Kita tidak bisa merasakan saat bumi berputar. Jadi dengan adanya rotasi bumi, jadi bumi ini berputar ataupun berotasi selama berapa? 23 jam. Skala rotasi bumi itu terjadi selama 23 jam 56 menit dengan arahan rotasi dari barat ke timur. Kalau revolusi mana? Revolusi bumi adalah penyebab utama terjadinya perubahan musim. Jadi dengan adanya revolusi bumi maka adalah pergantian musim. Kalau kita di Indonesia itu ada musim apa saja? Musim hujan dan musim panas. Kalau di Indonesia itu ada 2 musim. Kenapa ada 2 musim? Karena Indonesia terletak di atas garis khatulistiwa. Makanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Tapi kalau di daerah lain yang jauh dengan khatulistiwa itu dia memiliki banyak musim. Ada musim hujan, musim semi, musim salju, musim gugur, musim apa lagi? Musim panas. Tapi kalau di Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Tapi kalau di negara Indonesia itu tidak ada. Di negara Indonesia hanya memiliki dua musim. Musim apa? Musim panas dan musim hujan. Baiklah ya kan? Sekarang Ibu akan membagikan tugas SPD kepada isi. Ini berdasar berkelompok ya.
Bapak Ibu semuanya. Tugasnya sudah siap? Sekarang mewakili daripada kelompok ini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok ya. Silakan. Hasil diskusi dari kelompok kami. Anggota dapat surya pertama matahari. Karakter pertama matahari menghasilkan cahaya dari reaksi fusi hidrogen menjadi helium. Merkurius tidak memiliki satelit. Venus bintang timur. Bumi memiliki satelit alami. Mars mempunyai 2 buah satelit. Jupiter planet terbesar. Saturnus planet berkulit kuningan. Planet ini ukuran Neptunus sering disebut kembaran dari Uranus. Demikianlah hasil dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dan informasi yang dikumpulkan oleh kelompok kami. Matahari menghasilkan cahaya reaksi fusi hidrogen. Merkurius tidak memiliki satelit. Venus bintang timur. Bumi memiliki satelit alami yaitu bulan. Mars planet merah. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Saturnus yang memiliki cincin. Uranus berwarna hijau, biru berbiruan. Neptunus kemerahan dari Uranus. Kembaran Uranus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini yaitu tentang tata surya, di mana kita telah mempelajari tentang tata surya. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini yang materinya itu tentang tata surya. Jadi tata surya itu adalah sistem yang kompleks dan dinamis yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan berbagai benda langit yang mengorbitnya. Jadi di setiap anggota tata surya memiliki peran dan karakteristik uniknya masing-masing. Jadi pemahaman daripada tata surya tidak hanya memperluas wawasan kita tentang alam semesta, tetapi juga membantu kita, memahami asal usul dan tempat bumi di dalamnya, yaitu penelitian dan eksplorasi tata surya terus dilakukan untuk mengungkap lebih banyak misteri tentang pembentukan atau evolusi dan potensi kehidupan di bumi. Sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi